pagi anak-anak. Nah, oke, Bapak mau cek keadaan kalian nih, tapi mukanya sudah lesu-lesu duluan. Aduh, gimana nih? Masih pagi loh. Udah sarapan kan ini semua? Belum. Waduh, kan ini masih kecil loh. Jangan sarapan. Nanti kan tua nanti sering kena penyakit mah. Oh jangan, saya nggak boleh sarapan nih Pak. Maksudnya sarapan, jangan kalau sering nggak sarapan gitu ya. Ya Pak. Oke, supaya teman-teman semangat kita yel dulu ya. Kalau Bapak bilang selamat pagi, katakan pagi luar biasa. Oke? Setuju anak-anak? Setuju. Mulai ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Aduh, masih kurang nih. Kurang lagi yuk. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Oke, mudah-mudahan semangat ya pagi hari ini ya. Teman-teman di sini ada teman-temannya yang lagi sakit nggak? Nah? Ada. Siapa? Tian Pak. Wah, kalau Tian ini Bapak agak curigaan, soalnya dia ini juga pemalas kalau sudah jam Bapak ya. Kalian tahu aja ya. Mungkin kita langsung mulai aja ya. Kemarin kalian belajar tentang apa? Masih ingat? Perbandingan, ya betul. Nah, sekarang Bapak mau ajari kalian tentang skala. Nah, di skala ini kurang lebih pembelajarannya itu sama seperti pembelajaran perbandingan kalian yang kemarin. Nah, mengenal skala. Nah, mari yuk kita ingat dulu yuk materi kemarin. Masih ingatkah kalian dengan konsep perbandingan? Pengertian kemarin perbandingan sendiri masih ingat? Ada yang mau unjuk tangan? Ayo, siapa ayo? Saras, gimana? Waduh. Argo, gimana? Perbandingan? Lupa juga Pak. Kalian nih baru kemarin. Cinta deh, Cinta, ayo. Saya coba ya Pak. Ya. Kalau salah mohon maaf. Perbandingan buku tulis Siti dengan buku tulis. Bukan. Pengertiannya dulu. Aduh. Pengertiannya sudah lupa. Sudah lupa. Sudah lupa kalau pengertian Pak. Nah, kalau enaknya bahasa di kalian tuh perbandingan kayak suatu nilai itu nilainya sebanding dengan suatu nilai yang kita ambil. Misalnya di contoh ini kan Siti memiliki 6 buku tulis, sedangkan Lani itu memiliki 2 buku tulis yang sama. Nah, berapakah perbandingan buku tulis Siti dan buku tulis Lani? Ada yang masih ingat cara carinya? Kalau misalnya nggak paham soal apa itu perbandingan, coba dulu lah kayak mana carinya. Ada yang tahu? Mungkin dibagi Pak. Ayo dibagi seperti apa? 6 dibagi 12. Nah, 6 dibagi 12 hasilnya dapat 1/2. Iya, betul. Jadi untuk perbandingannya dari buku Lani dan buku Siti itu ada 1/2. Seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana perbandingan yang kita lihat dari ukuran. Nah, pada materi ini teman-teman atau anak-anak semua kita udah belajar nih mengenai perbandingan. Di slide sebelumnya tadi teman-teman udah dikasih hangat lagi nih pikirannya supaya ingat gimana sih belajar perbandingan. Nah, rata-rata perbandingan yang ambil di materi yang Bapak ajar sebelumnya itu kan nilainya jumlahan satuan. Nah, apa jadinya kalau perbandingan itu dalam bentuk suatu pengukuran yang sebanding. Kalau begitu, kalau mau kita cari tahu, mari kita coba kerjakan LKS yang Bapak udah buat untuk kalian semua ya. Kelompoknya Bapak bagi 3-4 orang ya, nggak apa-apa ya. Ini 3 orang, ini gabungin belakang situ aja. Ini 3 orang ya. Iya Pak. Makasih Pak. Jangan gabung ya, kan berempat. Iya Pak. Ini lembar jawabnya Bapak kasih, Bapak kasih ini dulu ya. Terima kasih Pak. Ya.
kalau mau coret. Ini lembar kalian bisa jawab boleh di belakang lembar soalnya juga boleh. Ya, jawab dulu ya, ditulis apa yang kalian ketemu di situ, terus di nomor 2 itu disuruh cari perbandingan, terus untuk yang di nomor 3 kalau teman-teman dapat paham, teman-teman dapat jelaskan apa ya kesimpulan yang anak-anak dapat ambil. Terus kalau misalnya nggak juga bisa dipaksakan, nanti kita bakal diskusi bersama-sama di depan seperti itu. Bapak beri waktu 3 menit ya. Hai, Pak. Wah, Bapak nggak bisa jawab. Ya, ini namanya area gawang. Lapangan bola nih. Kan pernah main bola kan atau pernah lihat lapangannya lah ya. Cari dulu ya apa yang kalian dapat temukan dulu. Benar, gambar ini nanti selanjutnya boleh dilanjutkan. Ada apa nih ketawa-ketawa nih? Ini kan teman-teman harus lihat nih apa proses yang teman-teman cari untuk ini kan mungkin kalau misalnya kan bisa disimpulkan tapi di sini kan bisa jelaskan dua ini. Ini apa Pak Ikan Kalau itu area gawangnya. Itu lapangan apa Pak? Lapangan bola tadi. Iya, lapangan bola. Oh iya iya. Yuk waktunya tinggal 1 menit lagi yuk. Kita nggak paham. Kesimpulannya susah Pak. Apa kesimpulan? Dipikirkan dulu ya. Pak yuk gampang ambil aja. Nggak boleh gitu, nggak boleh nakal. Pikirkan yuk. Nanti mainnya nanti istirahat ya. Tapi jangan sampai kelar ya di kelas ya. Baik-baikan yuk, fokus yuk kerjakan. Sudah ya udah, nggak boleh gitu. Ya teman-teman, tinggal 20 detik lagi ya. Oke, waktunya udah habis ya. Gimana? Apakah udah selesai anak-anak? Sudah. Ya, kelompok yoga sudah. Yang lain gimana? Sudah. Kelompok Sinta sudah. Kelompok Dinda, kelompok Argo gimana? Sudah Pak.
Kita. Kalau untuk nomor 3, kalau misalnya belum bisa nanti kita bahas sama-sama ya. Intinya kalau teman sudah bisa mengajarkan nomor 1 dan 2, anak-anak udah dapat sedikit bayang-bayang untuk materi kali ini ya. Oke, kita langsung bahas saja ya, diskusi sama-sama terkait sekalian semua ya. Oke, Bapak mau tanya untuk nomor 1 mungkin diwakili oleh beberapa kelompok. Untuk kelompok nomor 1 dan nomor 2, mungkin yang nomor 1 kelompok Argo, nomor 1-nya gimana? Apa yang kalian temukan di situ? Panjang lapangan Pak. Panjang lapangannya berapa? Panjang lapangan 10 dan lebarnya 8 cm. Oke, yang lainnya apalagi? Ada yang beda atau ada ketemu hal yang baru? Itu ukuran dalam Oh iya, betul, ukuran dalam gambar ya. Betul, kita betul, ukuran dalam gambar. Bentuknya persegi panjang Pak. Betul, bentuknya persegi panjang. Ada lagi. Betul, ada gawannya, betul sekali. Oke, semua jawaban teman-teman betul semua ya. Tapi intinya dalam materi kali ini yang kita ketahui dalam gambar tersebut itu adalah panjang dari lapangannya itu pada gambar itu ada 100 cm, 10 cm, maaf ya anak-anak, dan lebarnya itu ada 8 cm. Kemudian untuk nomor 2, kelompok Dinda, apa udah selesai? Sudah Pak. Oke. Saya mau jawab. Silakan, yuk perwakilannya. Bandingannya 1:100 Pak. Itu untuk bandingan apa? Bandingan panjang dan lebar dari gambar sama panjang dan lebar sebenarnya. Oke, ada lagi ini yang mau ditambahkan? Kalau punya kelompok mereka Dinda tadi gimana? Kelompok saya beda Pak sama. Apa? 100 banding 80 meter. 100 banding. 80. Nah, itu kalian dapat dari mana? Jadi diketahuinya, soalnya kan diketahui panjang dan lebar sebenarnya dari lapangan itu adalah 100 meter dan 80 meter. Tentukan perbandingannya. Ya, gitu. Jadi sudah ketemu perbandingannya 100 banding 80. Ya nggak salah juga, jawaban kalian bisa diterima, tapi mungkin kita langsung aja ya untuk lanjut ke materinya. Untuk jawaban teman-teman itu udah betul, cuman ada beberapa yang salah. Mungkin untuk pertanyaan sendiri, pertanyaan di khususnya nomor 2 itu mungkin masih ada teman-teman yang kurang, anak-anak yang masih kurang pahami. Untuk di soal nomor 2 itu yang dibandingkan itu adalah ukuran pada gambar tersebut dengan ukuran yang sebenarnya ya, seperti itu. Jadi kalau di gambar tersebut kan yang diketahui panjang lapangannya 10 cm. Untuk lapangan bola yang panjang ukuran sebenarnya berapa anak-anak? 100 meter ya, betul. Untuk lebarnya kalau di gambar itu kan 8 cm, kalau di sebenarnya berapa? 80. Nah, perbandingan panjang dari lapangan bola pada gambar dan lapangan sebenarnya ada berapa? 1 banding 1000. Ada jawaban lain? 1:10 Pak. Kenapa 1 banding 10? Itu Pak, terus dibagi 10 Pak. 1:10 Pak. Oke, itu jawabannya benar, tapi anak-anak perhatikan di situ kan ukurannya di gambar itu cm. Oh, iya, Pak. Kalau di lapangan sebenarnya itu meter. Teman-teman udah belajar konversi ukuran kan? Nah, jadi sebelum mengerjakan atau menyelesaikan LKS ini, teman-teman harus mengubah panjang ukuran sebenarnya pada lapangan yang 100 meter itu ke ukuran cm, supaya nanti kita dapat ketemu perbandingan yang senilai. Betul. Nah, dari situ teman-teman, anak-anak, apa yang dapat anak-anak simpulkan dari LKS yang anak-anak kerjakan? Kayak tadi kita udah ketemu yang kita ketahui, terus untuk mencari perbandingannya kita harus mengubah panjang dari lapangan sebenarnya itu, mengkonversikannya ke
dari meter ke sentimeter agar perbandingannya senilai. Nah, dari situ kita dapat menyimpulkan nih skala itu apa. Teman-teman ada yang tahu? Atau mungkin dapat simpulkan dari 3 poin yang Bapak sebutkan? Gimana Yohana? Silakan. Kalau menurut saya, skala itu adalah perbandingan antara gambar dengan yang sebenarnya, Pak. Ya, betul ya anak-anak, kata teman kalian Yohana. Skala itu adalah perbandingan antara jarak pada denah dibanding dengan jarak pada sebenarnya. Nah, teman-teman kan pada review sebelumnya tadi perbandingan buku Siti dan buku Lani itu ada 1:2. Ini kan jumlah satuan. Satuan ini kan dia pasti senilai gitu. Nah, artinya jika Siti mempunyai 1 buku, Lani pasti memiliki 2 buku dari lebih banyak dari buku Siti. Nah, kalau permasalahan LKS tadi itu kita kan diketahui nih panjang lapangan pada denah itu kan masih dalam bentuk sentimeter baik panjang maupun lebar, sedangkan pada jarak sebenarnya itu masih dalam jarak meter. Artinya supaya dia perbandingannya senilai, kita perlu mengubah ukuran nilai dari lapangan sebenarnya itu dari meter ke arah sentimeter. Nah, dari kunci utama dari perbandingan pada LKS itu perbandingan ukuran lapangan pada lembar LKS dan lapangan sebenarnya. Nah, jadi kita perlu menemukan perbandingan dari denah ukuran lapangan dengan lapangan yang sebenarnya. Nah, yuk mari kita kerjakan sama-sama di papan tulis ya. Tadi kan panjangnya 110 cm pada gambar, terus panjang sebenarnya itu 100 meter. 100 meter itu berapa sentimeter? 1. Siapa yang jawab 1? Yuk ingat lagi yuk, 10.000. Nah, betul. Jadi kalau kita memasukkan ke dalam rumus perbandingan, itu artinya 10 cm per 10.000 cm. Artinya ini habis 1 banding 1 banding 1000. 1 banding 1000. Gitu. Gimana? Cinta? Ada katanya? Nah, intinya dalam skala ini anak-anak harus melihat nih apakah perbandingannya itu sudah senilai atau belum. Seperti itu. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yohana tadi, skala itu adalah perbandingan antara jarak pada denah atau gambar ataupun peta dengan jarak sebenarnya, atau dapat ditulis skala itu sama dengan jarak pada denah, gambar atau peta dibagi jarak sebenarnya, atau sama dengan yang pembelajaran perbandingan sebelumnya kan ada perbandingan antara perbandingan yang di atas, perbandingan yang satu yang senilai dengan perbandingan yang di bawah atau yang dibandingkan. Seperti ini ya teman-teman. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, nah untuk tugas selanjutnya mungkin bisa dikerjakan di rumah ya karena waktu sudah tidak cukup. Ini teman-teman mungkin dapat mencatat sebentar atau mungkin di foto atau Bapak kirim ke grup aja ya. Iya, Pak. Nggak apa-apa, kirim ke grup. Oke. Nah, untuk minggu depannya nanti kita akan lebih bahas tentang penerapan skala nih. Tentang ini. Tadi kan kita mencari gimana sih kita dapat mengetahui skala itu seperti apa, terus ngitungnya gimana, seperti itu. Nah, untuk minggu depannya anak-anak nanti akan lebih belajar mengenai mencari dan menghitung skala pada gambar, denah atau peta. Nah, untuk tugas mengawali pembelajaran minggu depan, teman-teman kerjakan ini dulu ya. Nanti kita diskusikan minggu depan. Terima kasih. Apakah mungkin ada pertanyaan? Tidak. Oke, Bapak tutup ya. Siap. Mungkin tutup kecil dulu ya biar semangat. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi.
Aduh, kurang semangat. Ulang lagi nih biar semangat. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Oke, terima kasih ya. Bapak izin keluar kelas dulu karena pembelajaran udah habis, dan semoga teman-teman anak-anak bisa lebih semangat belajar di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Oke, gimana dia komentarnya? Saya sadar saya masih banyak ini Pak selesainya. Selesainya. Selesai apa itu? Pak lagunya Iwan Fals kan sudah selesai. Masih kurang kayak berbahasa yang efektif kayak nanti yang lebih Pak. Terus karena mungkin kebiasa kayak ngajar teman-teman gitu, atau waktu di kampung tuh ngomongnya sering teman-teman jarang anak-anak, jadi sering keceplosan teman-teman tanpa sadar gitu. Di kampung ada, Ya, di kampung mana ada? ngajar adik-adik sepupu sih Pak. Sepupu atau teman-teman mereka, kalau teman adiknya saya mengajar gitu, nggak sampai kayak les yang kayak les beneran. Oke, masih sering manggil campur-campur ya, Iya. teman-teman anak-anak. Oke, terus apa lagi? Terus untuk materinya mungkin untuk ini mungkin saya masih agak bingung juga Pak, karena soalnya masih materinya dikit, cuman untuk mengkonversinya dari kita masukkan permasalahan, terus dari permasalahan itu kita dapat menemukan konsepnya, itu juga masih kurang menurut saya, karena kan masih agak di bagian LKS-nya tadi dari mereka Sita juga menang, soalnya di bagian nomor 2 tuh saya baru ingat soalnya masih kurang pertanyaannya. Tapi inti yang harus dikuasai siswa tentang skala ini dalam kehidupan sehari-hari apa? Iya, terbanding. Perbandingan kan antara melihat gambar dan kenyataan tentunya. Saya kira contoh kontekstualnya malah banyak loh. Yang terkenal misalnya peta, ya. Nah, mungkin mau mengambil real peta atau gambar dena bangunan, ya banyak. Atau kalau sekarang di online shop itu kan banyak kan. Kita kalau lihat Shopee ya, barang dari Cina itu kelihatannya gede gitu ya. Setelah datang ternyata Pak kecil gitu kan. Itu dia nggak bohong loh, karena menuliskan skalanya bener loh. Cuma kita aja yang ketipu kan. Coba kan realnya kadang gambarnya kecil, terus skalanya sebenarnya ya nggak bohong. Makanya kalau yang fair itu kadang dia bandingin dengan orang gitu kan. Iya. Misalnya dibandingin sama apa? Sama cangkir gitu kan. Misalnya ngomong mos gitu ya. Terus ini jajarin cangkir, ini sebenarnya juga upaya untuk apa? Untuk menunjukkan sesungguhnya itu seberapa. Karena kalau gambar di sini kan skala 1:1. Saya pernah beli lampu apa itu yang tenaga matahari itu. Gambarnya kagak gede gitu. Saya beli ternyata cuma kecil gitu. Filamentnya cuma 1, jadi LED-nya cuma 1 gitu. Kita bayangkan kadang dengan harga yang murah ya kan, kalau menunggu dari negeri Cina ya. Nah mungkin sebenarnya di situ sih, ini realnya seberapa, pentingnya itu. Kemampuan membaca kayak di tukang-tukang itu kemampuan baca skala kan bisa seberapa. Jadi untuk skala sebenarnya cukup banyak sih masalah realistisnya, dan itu tadi kemampuan apa sih dalam dunia nyata yang ada di kemampuan membaca skala. Jadi di soal ini ada terkait ukuran ya, meter, senti, itu kan diperhatikan. Kalau siswa tadi jawab ya spontan aja sih, nggak apa-apa ya kan. Sebenarnya mungkin bingung ya kok jawabnya gini. Maka mudah dilatih. Gitu. Kemudian saya pesan juga ke semua, jangan model bertanya yang apa, memotong kata gitu ya. Kayak Tian tadi kan, ini perbandingan seni lain. Itu udah cara zaman nenek kita dulu ya.
Itu kan seolah bertanya tapi sebenarnya baru tahu gitu kan. Nah, kan? Ini harus dikali. Nah, ini bertanya apa nyuruh sebenarnya? Nyuruh sebenarnya kan. Ya bertanya aja, diam nunggu siswanya menjawab, gitu kan? Menjawab. Kalau kira-kira nggak langsung terjawab, ya kasih bantu lah pertanyaan yang mempermudah atau mungkin apa scaffolding ya bahasanya topangan. Ditanya ini nggak ngerti ya, coba kalau ini dulu deh, turunin tingkat pertanyaannya. Nah, itu jadi sekarang mulai digali pertanyaan seperti itu. Oke deh, ya saya kira waktunya udah habis juga. Ada kuliah nih berikutnya? Enggak ada. Oh, masih jam 11. Oh, kalau itu kita lanjutin lah. Kalau mikronya mau dipakai jangan. Oke ya. Selamat pagi. Nanti tadi.